Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Alvina Devi Ramadhani Putri, NPM 01, ada Nadia Anggreni Santoso, NPM 016, ada Rismanur Uswatun Kasanah, NPM 023, dan Diki Rega Aditya Pratama, NPM 01. Nah, kami di sini akan mempresentasikan bab mengenai merancang sistem informasi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismanur Uswatun Kasanah, NPM 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang relevansi pemasaran modern dan informasi pemasaran. Pemasaran modern membutuhkan informasi yang semakin banyak, lebih akurat, dan on time atau tepat waktu. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain A. Globalisasi membuat pasar domestik semakin diserbu produk luar negeri, baik berupa kehadiran pabrik maupun berbentuk barang diimpor langsung dari negara produsennya. Contohnya serbuan produk Korea dan RRC di Indonesia. Hal tersebut meningkatkan persaingan produk di pasar Indonesia sehingga memaksa produsen lokal lebih waspada terhadap kondisi yang mengancam ekstensi mereka. B. Adanya peningkatan pendapatan per kapita. Rata-rata sebagian besar masyarakat baik negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan pendapatan mengubah perilaku masyarakat bersangkutan. Misalnya, mereka menjadi kurang sensitif terhadap perubahan harga, tapi lebih sensitif terhadap perubahan kualitas atau mutu produk. Mereka juga menuntut produk yang tersedia di pasar untuk lebih kustomis. Informasi tentang perbedaan perilaku antara segmen pasar atau kelompok dengan pendapatan berbeda membutuhkan informasi lebih baik bagi produsen yang dapat merespon perubahan dalam perilaku tersebut. C. Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang sangat cepat menyebabkan munculnya produk baru yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Hal ini menimbulkan keadaan produk dengan teknologi lama menjadi lebih cepat usur, sehingga memaksa produsen untuk menyadari dan menyesuaikan produknya dengan teknologi baru jika mereka tidak ingin produknya kalah dalam persaingan. D. Lingkungan pemasaran menyediakan peluang bisnis maupun batasan bagi jalannya bisnis. Lingkungan pemasaran menyediakan semua data yang diperlukan bisnis untuk menggali peluang yang tercipta dan sebagai dasar merancang strategi tepat. Lingkungan juga memberikan gambaran munculnya pesaing baru yang mengancam eksistensi perusahaan saat ini. E. Perubahan lingkungan. Pemasaran membuat strategi lama sudah tidak relevan dijalankan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian strategi dengan lingkungan pemasaran yang baru. F. Informasi pasar yang dibutuhkan pemasaran untuk menyusun strategi dan rencana pemasaran berbiaya mahal, sehingga perusahaan perlu selektif agar tajam dalam menentukan jenis informasi yang diperlukan. Untuk itu, diperlukan suatu cara yang lebih sistematis yang dikenal dengan istilah Marketing Information System atau MIS atau Sistem Informasi Pemasaran atau SIP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Rega Aditya Pratama, NIM 1903101041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis informasi pemasaran dan unit penanggung jawab. Jenis-jenis informasi pemasaran yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menunjang keberhasilan pemasaran meliputi yang pertama yaitu data administratif pemasaran yang bersifat umum, misalnya data tentang pelanggan, alamat, jumlah pesanan, data pesaing, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu data realita yang sedang terjadi, yang meliputi berbagai situasi pemasaran yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu data keperluan perencanaan yang disusun dari waktu ke waktu, seperti anggaran penjualan, penanggung jawab pelaksanaan, daerah pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat yaitu data untuk tujuan pengendalian efektif yang tidak saja berupa data rencana atau program pemasaran dari bagian perencanaan pemasaran, melainkan data realisasinya dari Departemen Akuntansi. Dan yang terakhir yaitu data untuk tujuan spesifik yang dihadapkan perusahaan dari waktu ke waktu, misalnya banyaknya pelanggan switch ke produk pesaing, pelanggan yang komplain tentang layanan perusahaan, penurunan market share dalam waktu yang singkat. Masalah seperti ini juga membutuhkan tindak lanjut khusus, sehingga perlu membuat tim khusus untuk mengumpulkan informasi. Nah, dari jenis kebutuhan informasi yang
diterangkan tersebut dapat disusun model sistem informasi pemasaran yang masih diperlukan unit kerja lain, seperti yang pertama yaitu unit penyeleksi kebutuhan data, dan yang kedua sistem pendukung keputusan pemasaran, dan yang terakhir yaitu sistem inteligensi buatan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang marketing intelligence system. Marketing intelligence adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan semua perusahaan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan pengumpulan data dan analisis pasar sesuai keadaan saat ini. Marketing intelligence merupakan bagian sistem informasi pemasaran. Informasi yang diperoleh marketing intelligence akan diolah dalam sistem informasi pemasaran. Dalam bisnisnya, marketing intelligence merupakan pekerjaan yang tidak melanggar hukum, pekerjaan yang tidak mencuri data perusahaan lain, atau mencuri data-data ilegal untuk mendapatkan informasi. Semua informasi yang dalam marketing intelligence bersifat rahasia. Adapun pekerjaan utama dalam marketing intelligence meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahapan perencanaan, yakni mulai menentukan informasi apa yang perlu dicatat. Lalu pekerjaan kedua adalah tahap pengumpulan data dan informasi melalui berbagai cara, antara lain berbicara dengan para pelanggan, pemasok, dan distributor, lalu buku, elektronik, surat kabar, internet, dan publikasi perdagangan. Adapun selanjutnya yaitu bertemu manajer perusahaan lain untuk saling memperoleh informasi. Selanjutnya ada pekerjaan ketiga adalah tahap analisis yang meliputi analisis kondisi dan situasi pasar, analisis customer dan para pesaing. Analisis dilakukan untuk mengetahui respon pasar terhadap produk atau jasa, pertumbuhan dan peningkatan market share dengan menyeimbangkan cost and price. Lalu pekerjaan keempat adalah sharing atau penyebaran informasi kepada departemen lain yang terkait. Selanjutnya yaitu tujuan dilakukannya marketing intelligence. Ada 4, yaitu tentang mengetahui, membuat, mencegah, dan mengubah. Adapun yang mengetahui yaitu mengetahui keadaan pasar saat ini, mengetahui dan menghadang kehadiran pasar para pesaing baru. Yang ketiga, membuat keputusan secara cepat dalam berpromosi, lalu membuat sebuah tandingan untuk menandingi para pesaing, membuat inovasi baru untuk produk atau jasa, lalu mencegah pemalsuan dan perusakan produk atau jasa oleh pesaing, lalu mengubah strategi dalam sebuah pemasaran, selanjutnya mengubah strategi dalam mendistribusikan produk atau jasa, dan yang terakhir yaitu tentang yaitu mengubah pola penetapan harga sesuai keadaan pelanggan dalam pasar. Materi selanjutnya yaitu mengenai langkah yang dilakukan dalam kegiatan marketing intelligence, yaitu yang pertama, melatih atau memotivasi para tenaga penjualan sebagai staf yang menjadi mata dan telinga perusahaan dalam menemukan atau melaporkan semua perkembangan terbaru tentang pasar. Lalu yang kedua, mendorong distributor, yaitu pengecer dan perantara lain untuk menyampaikan informasi intelijen yang sangat penting. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan eksternal dengan cara membeli produk atau jasa pesaing, mengumpulkan informasi liputan media atau iklan untuk mengetahui kualitas produk atau jasa dari perusahaan pesaing. Lalu yang keempat yaitu mengatur panel penasehat pelanggan dari perwakilan pelanggan yang secara terang-terangan bisa menjadi sumber informasi yang dipercaya. Lalu yang kelima, penggunaan optimal data pemerintah, yaitu laporan tren pendudukan dan karakteristik konsumen dalam dunia pasar yang dapat membantu dalam perumusan kebijakan perusahaan. Lalu yang keenam, yaitu informasi yang bisa dibeli dari pemasok eksternal seperti stasiun televisi, stasiun radio, atau media lainnya. Terakhir adalah mengumpulkan informasi melalui umpan balik media online melalui chat, blog, forum diskusi, dan papan review pelanggan sehingga perusahaan dapat memahami pengalaman para pelanggan,
kebutuhan dan keluhan pelanggan sekaligus memudahkan penerapan sistem penjualan. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh cara pengumpulan informasi dalam marketing intelligence, yaitu yang pertama ada pengumpulan sampah-sampah yang dibuang oleh perusahaan pesaing seperti memo, catatan, laporan, dan sampah kertas lain untuk diteliti sebagaimana pernah dilakukan Avon yang memperkerjakan orang khusus atau detektif untuk mengumpulkan data dengan cara mengambil sampah yang dibuang perusahaan. Lalu yang kedua melakukan observasi, misalnya Telkomsel, Indosat, dan Exelkomindo membeli produk pesaing dan melakukan kunjungan dan observasi ke beberapa daerah untuk membandingkan kekuatan sinyal perusahaan dibanding produk sendiri pada daerah tertentu. Beberapa perusahaan juga memperkerjakan orang untuk mendatangi supermarket untuk melihat produk pesaing, mengecek harga produk, dan daya tarik setiap pelanggan. Yang ketiga yaitu melalui interview atau obrolan ringan dengan para pelanggan yang sedang menggunakan atau membeli produk dan jasa pesaing. Lalu yang keempat ada scanning market environment yang merupakan sebuah software untuk mempermudah perusahaan mencari informasi. Software ini juga berguna ketika sebagian besar media dapat diakses secara online, hanya perlu mengetik keyword yang diinginkan, maka seluruh artikel bisa didapatkan dengan mudah. Lalu yang kelima yaitu melalui salinan faktur. Terkadang perusahaan meminta para distributor untuk mengirimkan kembali semua salinan faktur hasil penjualan yang selanjutnya akan menganalisis untuk mengetahui karakteristik pemakaian akhir. Lalu yang keenam ada melalui sambungan telepon. Misalnya, perusahaan mempekerjakan orang secara khusus untuk mengawasi dan merekam pembicaraan pada setiap sambungan telepon, sehingga kegiatan pesaing yang dikomunikasikan melalui telepon bisa diketahui. Selanjutnya yaitu mengenai kendala yang dihadapi dalam melakukan marketing intelligence. Yang pertama yaitu ketidaktahuan untuk memulai karena tidak mengetahui konsep marketing intelligence. Yang kedua yaitu sikap tidak peduli karena merasa tidak membutuhkan. Sikap ini biasanya banyak terlihat pada perusahaan yang tingkat persaingannya rendah atau memang tidak ada keinginan untuk berubah dan maju. Lalu yang ketiga itu rasa frustasi terhadap cara memanfaatkan data. Mereka memiliki banyak data, tetapi tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan data itu. Lalu yang keempat yaitu adanya anggapan kurang penting. Yang terakhir yaitu kesulitan di lapangan karena kenyataan di lapangan lebih sulit dan tidak semudah yang dibayangkan dalam konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Anggreni, NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan makro. Yang pertama, demografi. A. Jumlah populasi penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, sebaran dan usia penduduk berpengaruh terhadap jenis dan jumlah konsumsi. Jumlah populasi besar belum tentu sebagai market yang menjanjikan jika populasi tersebut tidak mempunyai daya beli. B. Pasar suatu negara dapat berbeda dari segi etnis, golongan sosial, bahasa yang masing-masing memiliki atau menghormati nilai-nilai sosial, adat istiadat, kebiasaan yang berbeda. Semakin signifikan jumlah suatu etnis, maka perusahaan juga harus memberikan perhatian yang besar pada kebutuhan atau preferensi etnis tersebut. C. Kelompok masyarakat menurut pendidikan. Misalnya, kelompok orang yang tidak pernah sekolah, putus sekolah, SD, SMP, SMU, D3, S1, S2, S3, dan kelompok dengan gelar profesional lainnya. D. Perilaku rumah tangga yang bersifat tradisional dan non-tradisional. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Seringkali memasukkan kakek dan nenek. Rumah tangga non-tradisional termasuk bujangan yang hidup sendiri, pasangan sesama jenis, pasangan belum mempunyai anak, pasangan dengan anak sudah dewasa dan sudah punya rumah sendiri. Setiap jenis keluarga itu mempunyai kebutuhan berbeda, sehingga harus dicermati oleh seorang pemasar. Yang terakhir, terjadinya pergeseran geografik. Dari populasi karena alasan berbeda, misalnya tidak tahan terhadap suasana kota yang berdesakan, lalu lintas macet, lingkungan tercemar, harga tersewa rumah sangat mahal, rumah terlalu kecil, maka penduduk memilih bertempat tinggal di kota satelit yang berdekatan dengan kota tempat mencari nafkah. Kemudian yang kedua, ekonomi. Tingkat pendapatan suatu daerah
akan menentukan produk dan jasa dengan kualifikasi seperti apa yang cocok untuk dipasarkan di daerah itu. Selain itu, tingkat tabungan hutang dan pinjaman tersedia menentukan seberapa besar potensi pengeluaran yang dilakukan seseorang. Faktor itu merupakan potret daya beli masyarakat pada daerah itu. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Pemahaman budaya setiap daerah memudahkan pemasar menyesuaikan produk atau jasa sesuai kebutuhan daerah itu. Selain itu, kelompok orang dengan kepercayaan tradisi dan agama yang berbeda mempunyai pola konsumsi dan gaya hidup berbeda sesuai ajaran yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan setiap agama atau kepercayaan. Yang keempat, lingkungan teknologi. Teknologi menghasilkan berbagai keajaiban bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun juga menghadirkan horor kehidupan manusia, atau seperti bom atom dan hidrogen. Teknologi mempengaruhi pemasaran karena menciptakan A. Percepatan perubahan aspek kehidupan manusia, B. Peluang tidak terbatas, C. Percepatan lahirnya inovasi, dan D. Kemudian berhubungan dengan konsumen. 5. Lingkungan politik. Keputusan pemasaran dapat banyak dipengaruhi lingkungan hukum dan lingkungan di suatu negara, sehingga perusahaan wajib memahami bagaimana aturan pada masing-masing negara yang akan menjadi tujuan pemasaran. 6. Lingkungan alam. Kerusakan sangat besar pada lingkungan alam menjadi perhatian utama masyarakat dunia. Isu polusi udara dan air, efek rumah kaca yang secara dramatis mempengaruhi iklim yang menyebabkan mencairnya gunung es di kutub. Bencana kekeringan dan perubahan musim akan membawa dampak berupa A. Terjadi kelangkaan raw material baik yang dapat diperbarui atau hutan dan hasil-hasilnya, ataupun yang tidak dapat diperbarui, seperti sumber energi dari fosil. B. Meningkatnya biaya energi. C. Terbentuknya organisasi-organisasi anti polusi dan perusak alam. D. Berubahnya peranan pemerintah, pelestarian sumber daya alam, dan pengendalian rumah kaca tidak diserahkan pada masyarakat masing-masing negara, tetapi harus menjadi tekad dan kesepakatan berbagai negara di dunia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.